Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ibtu Gedawayananta, nomor 7 dari kelas 11 C Farmasi. Saya berasal dari kelompok 1 Farmakognosi yang beranggotakan dengan Amelia Mutia Marani, nomor 1, Dana Tri Partamanandi, nomor 4, Erika Dwi Prasetyo, nomor 6, Ibtu Gedawayananta, nomor 7, Nobetus Nodianaha, nomor 14, dan Putu Ayu Krisnadewi, nomor 28. Di sini kita akan membahas tentang oleum, yang khususnya oleum archidis, oleum kakao, oleum anisi, dan oleum auranti. Oleum atau minyak adalah bagian dari lipid, yakni senyawa organik yang terdapat di alam yang tidak larut dalam air, namun larut dalam pelarut organik nonpolar seperti dietil ether, kloroform, benzene, dan hidrokarbon lainnya. Oleum atau minyak juga terbagi menjadi 3 jenis, seperti minyak lemak, minyak atsiri, dan minyak mineral. Minyak lemak adalah campuran senyawa asam lemak bersuhu tinggi dengan gliserin atau gliserida asam lemak yang bersuhu tinggi. Minyak lemak dapat dibilang teridentifikasi jika pada saat disaring pada kertas saring meninggalkan noda lemak. Minyak lemak dapat digunakan sebagai zat tambahan pada bidang farmasi sebagai pelarut, misalnya sebagai pelarut obat suntik, losio, dan anti racun. Bisa juga sebagai obat, misalnya sebagai obat pencahar. Minyak atsiri atau minyak eteris atau minyak terbang atau essential oil adalah salah satu sisa dari metabolisme dalam tanaman yang terbentuk karena reaksi antara berbagai senyawa kimia dengan adanya air. Minyak atsiri dapat diperoleh dengan cara destilasi air atau penyulingan air, destilasi uap air, destilasi uap, ekstraksi, metode enfleurage, dan metode Equel. Minyak atsiri mempunyai 2 sifat, yakni sifat fisika dan sifat kimia. Sifat fisika dari minyak atsiri yakni mudah menguap pada suhu kamar tanpa mengalami dekomposisi, mempunyai rasa getir, berbau, wangi, sesuai tanaman penghasil, dan larut dalam pelarut organik. Sifat kimia dari minyak atsiri adalah terdiri dari unsur karbon, hidrogen, dan oksigen, kadang-kadang terdiri atas nitrogen dan belerang, serta mengandung resin dan lilin dalam jumlah kecil yang merupakan komponen tak menguap. Minyak atsiri dapat digunakan di bidang farmasi sebagai obat anti nyeri, anti-infeksi, pembunuh bakteri, serta untuk menutupi bau-bau tak sedap pada sediaan-sediaan farmasi lainnya. Minyak mineral atau minyak parafin adalah berbagai campuran ringan, tak berwarna dan tak berbau dari alkana tinggi yang berasal dari sumber mineral, terutama distilat minyak bumi. Penggunaan minyak mineral di bidang farmasi. Mineral oil merupakan bahan hidrokarbon dan sering digunakan pada produk kecantikan karena fungsinya yang dapat mengunci kelembapan kulit dan membuat produk tersebut terasa halus di kulit. Jenis minyak mineral yang sering digunakan yaitu parafin, parafinum, liquidum, petrolatum, dan petroleum. Yang pertama, Oleum arachidis, nama lainnya minyak kacang. Nama tanaman asalnya Arachis hypogea, nama keluarganya Leguminosae. Zat berkhasiatnya yaitu gliserida dari asam oleat, asam linoleat, asam palmitat, asam hipogeat, asam lignoserat, dan asam arakidat. Pemberiannya cairan berwarna kuning pucat, bau khas lemah, dan rasanya tawar. Penyimpanan Oleum arachidis yaitu pada wadah tertutup baik dan terisi penuh. Aksi dan pengolahan oleum arachidis. Dengan pemerasan biji yang telah dikupas, dimasukkan ke dalam bejana dan ditambah air dialirkan ke dalam uap air panas. Pertama, akarnya. Akar, kacang tanah berukuran tunggal yang tumbuh lurus ke dalam tanah hingga kedalaman 40 cm. Yang kedua, batangnya. Batang tanaman kacang tanah berbentuk bulat, tidak berkayu, berbuku-buku, dan tipe pertumbuhannya itu tegak. Kemudian daunnya. Daun berwarna hijau muda sampai hijau tua, berdaun berjemur sirip genap, terdiri atas daun dengan tangkai yang panjang.
Bunganya itu bunga kacang tanah berwarna kuning dan mekar pada malam hari, dan juga penyerbukan pada pagi hari dan layu pada sore hari. Untuk polongnya, polong kacang tanah berbentuk polong yang akan berbentuk setelah bunga selesai pembuahan. Oleum sasao. Nama lain lemak coklat. Nama tanaman asal Theobroma cacao. Nama keluarga Sterculiaceae. Zat berkhasiatnya sebagian besar gliserida dari asam stearat, asam palmitat, asam oleat, dan asam laurat. Terdapat pula jumlah kecil gliserida dan asam arakidat, asam linoleat, asam formiat, asam asetat, dan asam butirat. Pemberiannya lemak padat, warna putih kekuningan, bau khasnya aromatik, rasa khas lemah, agak rapuh pada suhu 250 derajat Celcius, menjadi lunak atau mencair. Produksi dan pengolahan oleum kakao. Lemak yang diperoleh dengan pemerasan panas biji yang telah dihilangkan kulit bijinya dan dipanggang, digiling dengan penambahan natrium karbonat lalu diperas lagi masih panas. Penyimpanan oleum kakao yaitu pada wadah atau tempat sejuk, kering, dan terlindung dari cahaya. Kemudian saya akan menjelaskan tentang oleum kakao. Itu yang pertama akarnya. Akar termasuk ke dalam kelompok tanaman dikotil. Tanaman coklat memiliki akar tunggang. Kemudian batangnya, batang berkayu, ligneusis, yang kini batang yang keras, kuat, tinggi, dan juga berat. Bercabang jauh. Kemudian dari permukaan tanah mempunyai tinggi 5-10 meter. Daunnya itu berbentuk bulat, memanjang, dan juga meruncing. Buahnya itu buah coklat saat muda berwarna hijau muda, atau bisa juga agak putih, dan ketika tua berwarna kuning kecoklatan. Umumnya buah akan batang pada umur 6 bulan. Kemudian bijinya berwarna agak coklat dan diselubungi daging buah tipi yang berwarna putih. Rasanya agak asam. Oleum anisi. Nama lainnya minyak adas manis. Nama tanaman asalnya Pimpinella anisum. Nama keluarganya Apiaceae. Zat berkhasiatnya anetol, metilkafikol atau isomer dari anetol, anisaldehida, dan terpen. Pemberiannya cairan tidak berwarna atau kuning pucat, membelas cahaya dengan kuat, bau khas aromatik, rasa khas agak manis, jika sejuk menghablur. Ekstraksi dan pengolahan oleum anisi. Penyulingan uap buah yang dimasak, dimasukkan ke dalam bejana dan ditambah air, mengalir ke dalam uap air panas yang berasal dari bejana lain. Penyimpanan pada oleum anisi yaitu pada wadah tertutup rapat, terisi penuh, dan terlindung dari cahaya. Kemudian oleum anisi. Yang pertama itu akar. Akar tanaman adas manis adalah akar tunggal yang serabut. Kemudian batangnya itu batang adas manis berwarna hijau kebiruan berlaut, memiliki ruas yang berlubang dan juga berwangi. Tanamannya adas manis memiliki tinggi 50 cm sampai dengan 2 meter. Daunnya itu runcing seperti jarum yang memiliki ukuran panjang 30 sampai dengan 50 cm. Bunganya memiliki bunga dengan bentuk seperti payung menjemur berdiameter 5 sampai dengan 15 meter. Kemudian buahnya memiliki buah yang lonjong, biji yang kering, serta berwarna hijau saat muda berwarna coklat saat tua. Namun warnanya dapat dipengaruhi oleh asal tanaman berasal. Oleum auranti. Nama lainnya minyak jeruk manis. Nama tanaman asalnya Citrus sinensis. Nama keluarganya Rutaceae. Yang terakhir atau yang keempat, oleum auranti. Zat berkhasiatnya yaitu delimonen, campuran sitral, citronellal. Pemberiannya yaitu cairan kuning muda atau coklat kekuningan, bau khasnya aromatik, dan rasa khas.
Penyimpanan pada Oleum auranti yaitu pada wadah tertutup rapat. Ekstraksi dan pengolahan Oleum auranti ada dengan beberapa cara. Contoh, cara Sisilia. Kulit buah diperas di antara bunga karang. Minyak yang menyerap dalam bunga karang dikumpulkan. Cara Prancis. Kulit buah diguling-gulingkan ke dalam tong berduri. Minyak yang keluar dari luka-luka kulit buah dikumpulkan. Cara Gunea. Kulit digaruk dengan sendok tajam. Minyak yang terkumpul pada sendok ditaruh dalam panci. Cara California. Seluruh buah diperas, dipusingkan sehingga terpisah dan bagian padat, bagian air jeruk dan bagian minyak. Cara lain yang tidak khusus. Buah diparut kulitnya atau kulit buahnya digiling antara 2 silinder. Yang terakhir yaitu Oleum auranti. Yang pertama, akarnya memiliki jenis akar tunggal kokoh yang di samping terdapat rambut-rambut akar kecil. Yang kemudian batangnya memiliki batang berkayu silindris. Tanaman jeruk yang dipangkas akan terus tumbuh sampai ketinggian 15 meter. Kemudian daunnya memiliki daun yang berbentuk bulat telur, tebal, tulang. Daunnya mirip dengan berwarna hijau tua, muncul dari puncak ranting muda. Kemudian buahnya itu memiliki buah berbentuk bulat atau lonjong dan pangkalnya terdapat tangkai buah yang pendek. Buah berwarna hijau saat muda dan kuning saat sudah masak. Kemudian terakhir itu bijinya. Jarum memiliki biji yang sangat banyak. Dalam buahnya berwarna putih berbentuk bulat telur, namun pada ujungnya berbentuk runcing.